Salam damai Indonesia. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Santo Kasimirus adalah santo pelindung bagi para pemuda di Lituania. Ia dilahirkan pada tahun 1458 sebagai putra dari Raja Polandia dan Maharaja Lituania. Sebagai seorang pangeran, Kasimirus dipersiapkan oleh sang ayah sebagai calon raja yang dapat menggantikannya. Karena itu ia memperoleh pendidikan yang terbaik. Ia dididik oleh Johannes Longinus, seorang penulis sejarah dan diplomat Polandia. Sejak usia muda, Kasimirus telah mempelajari beberapa pelajaran penting pada masa itu, seperti bahasa Latin, hukum, sejarah, retorika, dan sastra klasik. Kendati semua pelajaran itu dapat dikuasainya dengan mudah, Kasimirus selalu menunjukkan sikap yang rendah hati. Akan tetapi sebagai seorang calon raja, Kasimirus dianggap tidak mampu memimpin pasukan untuk berperang. Pasukan yang pernah ia pimpin untuk mengambil alih negara Hongaria kalah dalam pertempuran. Karena hal itu sang ayah marah dan mengurungnya dalam kamar selama 3 bulan. Ternyata selama menjalani kurungan itu, ia telah membuat keputusan untuk tidak terlibat dalam kekuasaan duniawi. Ia lebih memusatkan perhatian pada doa, puasa, dan tapa. Dari waktu ke waktu, kecintaannya kepada Yesus dan Bunda Maria semakin bertambah. Setelah menjalani masa kurungan itu, ia selalu mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat. Ia juga mulai lebih banyak memperhatikan orang-orang miskin yang berada di sekitar kerajaan dengan membagi-bagikan harta kekayaannya. Devosinya kepada Bunda Maria dinyatakan secara tegas dalam semboyan hidupnya, Omni Dei Hic Mariae, mengasihi Maria kini dan selalu. Sayangnya dalam usia yang sangat muda, Kasimirus telah dipanggil Tuhan yang ia cintai setelah penyakit sampar yang ganas merenggut jiwanya. Para sahabat yang terkasih, dalam Lukas bab 16 ayat 19 sampai ayat 31, kita mendengarkan bagaimana Yesus ceritakan sebuah fragmen mengenai orang kaya dan pengemis yang bernama Lazarus. Dikisahkan bahwa kedua orang itu menjalani kehidupan yang berbeda ketika mereka berada di dunia. Orang kaya hidup berbahagia dalam kemewahannya, sedangkan Lazarus hidup miskin dan sengsara. Namun ketika keduanya mati, Lazarus hidup dalam kebahagiaan surgawi, sedangkan orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Melihat hal itu, orang kaya memohon kepada Abraham agar Lazarus dapat dikirim kembali ke dunia untuk memberikan peringatan kepada saudara-saudaranya sehingga mereka tidak mengalami nasib yang serupa dengan dirinya. Fragmen yang disampaikan Yesus ini sebenarnya ingin menyatakan bahwa kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan oleh Musa dan para nabi kepada orang Yahudi jauh-jauh hari. Namun mereka tampaknya tidak menerima nubuat itu sebagai sarana pertobatan dan keselamatan mereka. Seandainya mereka sungguh memahami apa yang disampaikan Musa dan para nabi, maka mereka akan menjumpai keselamatan yang ternyatakan dalam diri Yesus melalui wafat dan kebangkitannya. Santo Kasimirus berani memilih doa, puasa, dan tapa sebagai sarana yang dapat membawanya untuk menjumpai keselamatan kekal dalam Tuhan ketimbang harta dan tahta. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita dapat semakin mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saya, Paul Heruwibowo, berkah dalam. Salam damai Indonesia.